زين زين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Hadratul muhtaramin, para ulama, para habaib yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kami, para syiban yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat wal afiat. Ustadzuna Ustadz Jamal yang mudah-mudahan Allah terus panjangkan usia beliau, dikabulkan hajat-hajat beliau. Para ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Kita masuk malam ini tentang hukukul muslim, yaitu Zikrus Sultanil Adil, menceritakan, menyebutkan tentang As-Sultanul Adil, pemimpin yang adil. Adil di sini maknanya satu, bahwa wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. I'ta'u kulli haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak sesuai dengan porsinya. Dan juga adil di sini dalam konteks hukum, memberikan hukum atau menempatkan hukum sesuai dengan hukumnya. Yang kedua, makna adil di sini dikaitkan dalam istilah ulama atau ilmu hadis adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bahwa ini akan kita kaitkan kalau dalam aspek pemerintahan, tentunya pemimpin yang adil adalah pemimpin yang amanah, yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Maka untuk itu, ikhwan yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan poin ketiga pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum, kana sayyiduna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yalbasul muratta'a min ath-thiyabi wa yatawassadul hajara fayanamu 'ala al-ardi. Syahadahu Malikur Rumi ala hadhihi al-halati faqala, ya Umaru adalta fa aminta fanimta. Adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu memakai pakaian yang compang-camping, pakaian yang sangat sederhana.
Kemudian wa yatawassadul hajara, beliau itu mengambil batu untuk dijadikan wisadah, untuk dijadikan bantal. Fayanamu 'alal ardi, dan kemudian beliau tidur di bumi, maksudnya di tanah. Beliau tidur di tanah berbantalkan batu. Syahadahu Malikur Rumi, kondisi ini disaksikan oleh Raja Rum, Raja Romawi. Maka kondisi ini ketika disaksikan oleh Raja Romawi, dia terperangah, kemudian dia mengatakan seperti ini, ya Umar, wahai Umar, adalta, engkau telah berlaku adil, fa aminta, maka engkau menjadi aman, fa nimta, maka kemudian akhirnya engkau bisa tidur dengan nyenyak. Ikhwan dimuliakan Allah, dari sebagian manaqib Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa maktub atau tertulis di kitab Taurat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu memang adalah khalifah yang di tangannya lah kemudian kunci Palestina atau Baitul Maqdis itu terbebaskan. Yang ciri-cirinya pakaian kebesarannya itu memakai pakaian jubah yang lama yang compang-camping. Qila fi ba'dir rawayah la'alla shawab itu sampai 14 jahitan, 14 tambalan. Maka setelah kondisi itu kemudian Syekh Umar bin Khattab setelah serah terima, dan ini kemudian serah terimanya dengan damai. Maka kemudian fase tenang seperti ini. Jadi bukan gencatan senjata. Kalau gencatan senjata kan mau adakan perang. Jadi memang Raja Romawi itu atas usulan, nasihat, masukan dan saran dari para pendeta Yahudi yang menjadi penasehat spiritual Raja Romawi. Jazakallah, terima kasih. Maka beliau disarankan untuk menyerahkan kunci secara sukarela tanpa perang. Karena sesuai dengan sifat-sifat yang ditulis di Taurat, jikalau Sayyidina Umar bin Khattab dan bala tentaranya itu dilawan, niscaya mereka akan kalah. Maka akhirnya pada fase-fase tenang ini, maka Sayyidina Umar bin Khattab itu namanya orang sedang ke Baitul Maqdis, maka beliau ya keliling. Akhirnya ketika saat-saatnya kemudian beliau merasa lelah, maka beliau itu mengambil batu, kemudian batu itu dibersihkan, dibuat bantal, kemudian dengan syal beliau atau dalam riwayat yang lain memakai pelepah atau alas itu, kemudian beliau tidur di mana? Beliau tidur di tanah. Maka kemudian kondisi ini dilihat oleh Raja Romawi, wahai Umar, engkau bisa seperti ini karena engkau berlaku adil. Engkau menjadi khalifah yang adil, menjalankan hukum dengan baik. Kemudian karena engkau semua setelah menjalankan hukum dengan baik, setiap pribadi sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Orang miskin diberikan sekian, tentara diberikan sekian, janda diberikan sekian, ibnu sabil diberikan sekian, gharimin, orang yang punya hutang diberikan sekian. Pendek kata, semuanya sudah mendapatkan haknya masing-masing. Maka kalau sudah beliau menjalankan adil, sudah adil menjalankan kewajiban beliau, maka tentunya menjadi aman. Tak perlu ada protes-protes. Bagaimana mau protes sementara semua sudah dijalankan. Engkau berlaku adil, maka kemudian engkau menjadi aman, tak perlu engkau mencari pasukan pengawal. Fanimta, dan dengan rasa aman itulah, tentram itulah, maka engkau bisa tertidur. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang membuat kita lihat ya, kalau sekarang aturan-aturan seperti kepala negara itu tak salah ya. Entah di Amerika, negara-negara Eropa, entah dia demokrasi, entah dia teokrasi, dia kerajaan, kita akan lihat betapa ternyata raja atau presiden dari zaman dulu sampai sekarang itu punya pengawal yang luar biasa. Bahkan kalau dinasti Cina misalnya punya pengawalan yang berlapis-lapis. Kemudian kita lihat misalnya di satu negara dan termasuk Indonesia itu menganut pola-pola barat seperti itu. Jadi kalau sudah seorang presiden mau datang ke satu tempat, 1 bulan sebelumnya sudah disurvei dulu. Sudah disurvei, sudah diamankan intelnya, tentaranya, kopassusnya, kemudian
pasukan senyapnya sudah disiapkan, kemudian sudah aman, kemudian akhirnya kepala negara datang. Nah, ini tak salah, karena mengapa? Karena kepala negara, aset yang paling penting dalam negara itu ya kepala negaranya. Kalau kepala negaranya hilang, bisa chaos, bisa rusak itu negara. Tapi itu dalam sejarah Islam ternyata tak berlaku ketika para khalifah atau para pemimpin betul-betul menjalankan amanah sesuai dengan amanahnya. Maka dalam riwayat tercatat misalnya Sayyidina Umar bin Khattab cuma satu saja pengawal pribadi, asisten pribadinya. Kemudian kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi, sampai beliau itu satu saat sang raja, dikabarkan raja musuhnya itu kemudian keracunan, kena penyakit yang tak bisa sembuh. Akhirnya dicarilah tabib dari orang Islam, keliling pasukan-pasukan ini, mereka masuk ke pasukan muslim karena lagi gencatan senjata. Siapakah di antara kalian yang bisa mengobati raja kami? Saya, katanya. Lihat kamu siapa? Ya, saya Salahuddin. Orang tidak tahu. Kenapa? Karena Salahuddin pakai pakaian biasa. Ya, akhir masuk, ketika masuk ya diobati, kemudian diberikan obat, kemudian diberikan nasihat begini, wahai raja begini. Ketika ditanya kamu siapa? Saya Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pernah dengar, iya, saya memang jenderal pemimpin pasukan ini. Lihat beliau masuk berkeliling di antara orang-orang Islam, di antara pasukan itu tanpa pengawalan sama sekali. Melambangkan apa? Melambangkan orang kalau jujur tidak perlu banyak-banyak protokoler, kira-kira seperti itu. Walaupun nanti kenapa harus butuh protokoler, butuh pengawal pribadi, butuh pengawal khusus? Karena terkadang satu, mungkin kita tak tahu dengan niat jahat orang siapapun. Kadang sudah baik-baik seperti Sayyidina Umar bin Khattab ditikam, Sayyidina Utsman bin Affan ditikam. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali binti Fatimah binti Rasul itu diracuni misalnya. Maka kita tetap butuh kondisi pengawalan seperti ini. Tapi tidak, maaf, seberlebihan seperti yang kita lihat sekarang. Zaman dahulu 1, 2, 3, 4 selesai. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelilingi sahabat-sahabat sedikit yang tak lebih hitungan jari beliau kemana-mana, bahkan mungkin 1, 2 orang saja. Kenapa? Alasannya satu, karena mereka telah menjalankan amanah kepemimpinan, mereka menjadi pemimpin yang adil. Maka dikatakan Raja Romawi dalam riwayat, wahai Umar, aku punya sarir, punya ranjang, punya kasur yang paling empuk. Aku punya kamar yang paling mewah dengan wewangian, dengan makanan yang siap saji, pelayan yang setiap saat ada. Kemudian mungkin kalau kita sekarang disediakan musik khusus pengantar tidur, tapi aku tak bisa tidur. Lah, ini ente kira-kira ini bajunya compang-camping, kemudian bantalnya batu, alasnya tanah, tapi bisa tidur. Alasannya beliau mengaku dengan jujur, engkau sudah berlaku adil. Dengan keadilanmu, dengan asbab keadilanmu engkau menjadi aman, tak perlu orang takut akan memprotes dirimu. Kemudian berikutnya, engkau akhirnya bisa istirahat, bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ini menunjukkan pemimpin yang adil. Kalau sudah adil maka aman-aman saja. Apa yang mau ditakutkan? Jadi orang kalau sudah amanah, menjalankan sesuai amanah, maka dia nyaman-nyaman saja. Bahwa ketika seseorang itu gelisah, terutama bagi pemimpin, mungkin banyak hal yang dia belum atau tidak kerjakan, maka kemudian dia merasa takut untuk diprotes. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yabki lailan wa naharan. Beliau itu menangis lailan, baik pada waktu malam, wa naharan, maupun pada waktu siang. Fasu'ila an dzalika, maka kemudian beliau ditanyakan tentang hal tersebut. Faqala ay fa ajaba, maka beliau menjawab, qad wullitu amran in a'dil uhasab wa in azlim u'aqab. Beliau itu terus nangis pagi, siang dan malam ketika ditanya, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, mengapa anda kok nangis terus? Apa jawaban beliau? Wullitu amran, aku ini telah dijadikan khalifah, dijadikan wali, maksudnya menjadi pemimpin,
Aku telah diamanahi urusan-urusan yang penting, yaitu kepemimpinan. Yang begini kondisinya, kata beliau, in a'dil uhasab, jikalau aku berlaku adil, aku dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in azlim uaqab, dan sebaliknya jika aku berlaku zalim, aku akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira jadi pemimpin itu, kata Sayyidina Umar, kalau nak lemak dak katik lemaknya. La adil tetap akan diadili oleh Allah. Berlaku adil, amanah saja sebagai pemimpin, tetap akan masuk mahkamah Allah, dihisab oleh Allah. Kalau zalim, langsung masuk neraka. Itu kata beliau. Maka berarti berat. Maka berarti ya ikhwan, kalau sudah seperti ini, gaji presiden itu 200 juta sebulan itu masih kurang. Gaji presiden itu 1 miliar satu bulan itu masih kurang. Kenapa? Karena resikonya neraka. Nah, kenapa? Alasannya? Ya alasannya, kalau adil tetap akan diperiksa sama Allah, masuk mahkamahnya Allah. Kalau zalim ya langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak enak. Sementara satu saja orang yang tidak mendapatkan hak selama dia memimpin, maka sang pemimpin itu akan ditanyai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam konteks yang besarnya. Konteks yang kecilnya, kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa kamu semua pemimpin dan kamu semua akan ditanyakan tentang ra'iyah. Ikhwan dimuliakan Allah, menariknya di dalam bahasa Indonesia, orang yang dipimpin, orang yang diurusi itu diambil dari bahasa Arab. Ra'iyah, karena lidah kita berat, jadi rakyat. Jadi rakyat itu diambil dari bahasa Arab, ra'iyah. Maka ra'iyah artinya, bagi pemimpin yang punya ra'iyah, dia harus sadar bahwa dia akan ditanyai, akan dimahkamahi oleh Allah, atau bahkan berikutnya akan diazab oleh Allah wal'iyadzubillah. Jadi kalau sepadan tak sepadan, 200 juta masih sedikit, 2 miliar sekalipun masih sedikit. Karena kenapa? Seorang gubernur punya anak buahnya, maksudnya punya rakyat sekitar, anggaplah 1 juta orang. 1 juta orang misalnya 400.000 di bawah garis kemiskinan. Berapa kakak? Ternyata 10 saja tak dapat. 10 itu kelak di akhirat akan diajukan Allah. Terus ini orang akan dimintai tanggung jawab dari 10 orang yang dizalimi ini. Maka pantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau dibaiat, apa ucapan beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan sujud syukur ya ikhwan, bukan orgenang 7 hari 7 malam, bukan ngundang biduan, bukan makan-makan, bukan motong tumpeng, bukan sujud syukur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah seperti itu, cukup ucapan beliau? Belum. Beliau sambung dengan halaka Abu Bakrin. Abu Bakar sudah binasa. Kenapa? Sudah diberikan perkara yang amat sangat besar, amat sangat berat. Maka kata beliau, ayuhan nas inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, wahai orang-orang, aku dijadikan pemimpin sementara aku bukan yang terbaik. Fa'inuni, maka tolong bantu aku. Nah, ini ucapan orang-orang yang sadar dengan akhirat. Jadi alih-alih orang-orang zaman dahulu mengajukan diri, bahkan tahan mayar, tahan bikinkan kaos, tahan bikinkan, beli kerbana, beli ke karpet masjid, beli kerbana hadra karpet masjid bagus. Tapi ketika kalau tak dipilih kemudian narik lagi, itu yang gitu, ya, malu lah kira-kira itu. Nah, ini ikhwan dimuliakan Allah. Jadi Masya Allah Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Jadi kalau adil dihisab Allah, kalau zalim disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya masih tentang beliau radhiyallahu ankum, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ayyama khilafatihi la yanamu lailan wala nahara.
Kalau tadi beliau itu nangisnya siang dan malam, maka di poin ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahannya itu la yanamu lailan wala naharon, banyak siang tak tidur, malam pun tak tidur. Wa inna ma hiya khafaqatun bi ra'sihi wa huwa jalisun. Tidurnya bagaimana? Cuma tertunduk ini. Ketika beliau sedang duduk, maka terkantuk seperti itu, itulah tidurnya beliau. Malamnya tak tertidur, kemudian siangnya tak tertidur. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau terus ngomong tuh seperti ini. Idza nimtu fil laili dhayya'tu nafsi. Kalau aku tidur malam, maka aku menyia-nyiakan diriku. Wa idza nimtu fin nahari dhayya'tu ra'iyati. Sementara kalau aku tidur siang, aku menyia-nyiakan rakyatku. Apa maknanya? Maknanya ketika saya tidur malam, maka potensi dapat pahala lebih daripada Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu hilang. Potensi berdua-duaan, bermunajat, istighfar, punya hajat, minta ampun, punya keinginan, berdoa kepada Allah itu hilang. Kalau aku tidur malam, maka aku menyia-nyiakan kesempatan emas untuk diriku. Tetapi kalau aku tidur di siang hari, aku telah menyia-nyiakan hak para rakyatku. Maka beliau menyatakan wa ana mas'ulun anhum, sementara aku dimintai tanggung jawab tentang mereka. Nah, ini profil atau contoh orang, manusia atau pemimpin yang sadar makna kepemimpinan adalah amanah daripada Allah. Yang kedua, bahwa kepemimpinan itu tidak gratis. Kepemimpinan itu harus dibayar dengan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan kalau sudah seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, jadikan aku gubernur atau pemimpin. Kata beliau, la fulan, ente tak pas, kamu bukan karakter pemimpin. Dalam bahasa sederhana, kamu mungkin lemah telingo, bahasa gitu. Datang dulur, tolong jadikan aku sekretaris, diangkat. Jadikan aku ini, minta ini, kamu tak mampu menolak. Maka oleh Rasulullah ditolak ini sahabat. Jadi artinya bahwa dalam Islam menjadi pemimpin itu harus ada, bahasa kita tuh ada modelnya dulu. Ada memang DNA-nya pemimpin seperti itu. Artinya bahwa memang orang tuh suratan tangannya itu memang ada potongan pemimpin. Orang kalau ada potongan pemimpin, lihatlah Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa, beliau itu kan cadel gagap. Tapi Nabi Musa berwibawa. Kalau beliau ada di satu kaum, maka kaum itu akan segan takut pada beliau. Nabi Harun itu bukan model pemimpin. Beliau itu model seorang khutbah, seorang yang bicara, seorang yang syair, yang pandai berkata-kata, menyusun kata-kata indah. Itu Nabiullah Harun alaihissalam. Maka lihat bagaimana sehari Nabi Musa meninggalkan tempat, diamanahkan kepada saudaranya Nabi Harun untuk mengurusi kaum. Langsung itu kaum tak patuh sama beliau. Bukan berarti Nabi Harun kemudian disepelekan, bukan, tapi memang pemimpin itu harus ada potongannya, harus ada memang ada bawaan lahir kalau gitu. Orang kalau sudah bawaan lahir jadi pemimpin itu, dia ada di satu kaum bedehembe wong takut. Tapi kalau kate potongan pemimpin itu bebuih-buih di mulutnya ngomong, wong tak dengar, kira-kira seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini tentang kepemimpinan. Dan Sayyidina Umar bin Khattab adalah termasuk jenis orang-orang yang memang punya garis tangan kepemimpinan yang adil. Kemudian selanjutnya yang keenam, lamma wuliyal amra Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala sumi'a fi darihi bukaun katsir. Ketika Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini min khilafati Umayyah.
Bani Umayyah, tetapi dari garis ibunya beliau keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tentunya masih ingat cerita seorang gadis yang tinggal dengan ibunya yang sudah tua, berdua saja. Apa kerjaan mereka berdua? Pekerjaan mereka ini menjual susu. Jual susu kambing atau susu onta. Dibikin, dimasukkan di botol, di wadah, besoknya dijual terus seperti itu. Sampai satu saat sang ibu ini yang mereka tinggal di penghujung kota Madinah, sang ibu tuh ngomong, karena ini barang-barang naik, kira-kira seperti itu, harga bensin pertalite naik, maka semua barang ikut naik. Nah, kita pun harus naik. Tapi nilai beli itu masih rendah. Ini yang biasanya 1 liter kita jual 1 liter, maka 1 liter kita jadikan 2. Kemarin yang murni, sekarang kita campurkan dengan air, kita oplos, bisa dapat 1 liter. Artinya keuntungan kita 100%. Kata sang anak, wahai ibu, ini tidak boleh, ini salah, ini ghish, ini bentuk kecurangan dalam berdagang. Ya ada apa-apa dikit banyak kata yang tahu. Bahaya kalau ketahuan Sayyidina Umar bin Khattab, bisa-bisa dipotong tangan kita. Umar bin Khattab tak akan tahu, Amirul Mukminin Khalifah, beliau tak akan tahu. Okeylah kata anak. Umar bin Khattab tak tahu. Sang anak bertanya, fa ainallah, wahai ibu, di mana Allah ketika kita berlaku kecurangan ini? Sementara dialog mereka itu sedang diintip, didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bergegas pulang. Ketika pulang besok paginya beliau mengumpulkan semua anak laki-lakinya. Bujang-bujang, kumpul galau. Satu di antara kalian harus menikahi anak perawan yang ada di ujung Madinah itu. Harus. Kalau tidak ada yang mau menikahi, nanti ayah yang menikahi anak tersebut. Kata sang anak, sudah akhirnya satu menikah. Dari garis keturunanlah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dari pihak ibu beliau itu lahir. Maka lihat ternyata Masya Allah barokah yang luar biasa. Keadilan itu pun ternyata melihat ke atasnya DNA-nya Masya Allah. Jadi harus ada faktor keturunan juga, orang bisa jadi orang amanah dan menjadi pemimpin. Maka ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu beliau dijadikan khalifah, maka sumi'a fi darihi bukaun katsirun. Terdengarlah dari rumah beliau, dari kamar beliau saat itu, membasuh itu meriung, wong nangis itu banyak sekali suara wanita yang menangis. Fasa'alu an dzalika, maka mereka bertanya tentang hal tersebut, maka jawabannya innahu khayyarahu wa jawariyahu baina alla ya'tiyahunna ali. Jadi kata beliau, diceritakan kenapa dengar wanita menangis. Umar bin Abdul mengumpulkan istri-istrinya, dikumpulkan istrinya, budak-budak perempuannya. Wahai kaum wanita, istri-istriku, wahai budak-budakku, hari ini aku sudah dijadikan khalifah. Tugasku sangat berat. Jangan kamu bikin beban sama saya, kata beliau. Kalau mau hidup samaku, hidup dengan serba seadanya kekurangan. Kalau kamu mau cerai, maka aku berikan hak kalian, aku berikan hak pesangon dengan harta yang banyak. Tapi kalau tidak, harus siap-siap hidup sederhana bersamaku. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semuanya tidak mau berpisah dari beliau. Maka diriwayatkan dalam riwayat yang lain, setelah itu anak istri beliau yang biasa bergelimang dengan harta, perhiasan, baju yang mahal. Karena Syekh Umar bin Abdul Aziz ini termasuk pangeran yang sebelum menjadi raja, beliau ini suka berdandan. Maksudnya minyaknya mahal, bajunya Masya Allah, perlente orangnya steady. Ketika sudah dipimpin, maka semua itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Kemudian istrinya, anak perempuan dan jawarinya itu budak-budak perempuan dikumpulkan. Pilih, ikut saya tapi hidup seadanya, atau kamu mau berpisah, aku berikan hak kalian. Maka mereka menangis. Mereka menyatakan, kami tak ingin berpisah dari anda wahai Umar bin Abdul Aziz. Ikhwah dimuliakan Allah. Dan termasuk pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah
Al-Faqir akan ceritakan sedikit cerita kelam, ya, bahwa ketika terjadi pembunuhan Sayyidina Utsman ibnu Affan, dan ini kita harus tahu ceritanya, sejarahnya kenapa muncul. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu kemudian meninggal syahid ketika ada orang yang membunuh beliau, maka kemudian menjadi panaslah, termasuklah Amr bin As atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini secara politik memanfaatkan kesempatan ini. Jadi orang banyak dipanas-panasi. Ini akhirnya siapa yang menjadi khalifah? Yang menjadi khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah, langsung beliau dihadapkan dengan satu masalah besar, siapa pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sementara Sayyidina Utsman bin Affan ini kan, ini termasuk keluarganya besar. Sana dulur, misan, mindo, mentelu, bahasa kita itu berkumpul. Maka mereka itu dia prakarsai oleh Umar bin Khattab, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, mencari keadilan siapa pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Terus berlanjut, kemudian akhirnya terjadilah peristiwa tahkim, arbitrase, yang akhirnya kemudian Muawiyah akhirnya menjadi khalifah, kemudian Sayyidina Ali legowo, Masya Allah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mari kita lihat ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, diturunkan oleh anaknya. Di sini mulai penyakit muncul, dan ini sudah bukan sahabat kan, ini Muawiyah bin Abi Sufyan ya sahabat beliau. Kalau sahabat nahkumu bil adl, bahwa beliau termasuk adil, ahli surga segala macam. Tapi ketika anaknya sudah tidak ada jaminan lagi, kecuali yang takwa yang tidak, ya terserah kepada Allah. Maka di masa itulah kemudian diberikan satu keputusan bahwa setiap khatib Jumat harus melaknat Sayyidina Ali. Kenapa? Karena beliau tak berhasil mencari pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi di setiap mimbar diberlakukan namanya keputusan presiden, khutbah Jumat itu isinya melaknat terus semuanya. Melaknat Sayyidina Ali yang tidak becus segala macam. Itu bertahun-tahun turun-temurun, sampai kapan? Pada masa itu diputus oleh siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana beliau buat keputusan bahwa mulai hari ini, bahwa diharamkan, tidak boleh khatib itu melaknat Sayyidina Ali, karena beliau sepupu Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, ahlul kisah, kemudian ahadul mubasysyirina bil jannah, terus dengan kebaikan-kebaikan beliau. Akhirnya kemudian beliau buat keputusan, ganti daripada kalian menghina-hina, mencerca Sayyidina Ali, kata beliau, bacakan ketika setelah doa, setelah khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu sudah anukan. Artinya apa? Artinya yang dibaca itulah prakarsa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lihat ya, betapa adilnya beliau. Secara politik beliau adil, secara ketakwaan beliau sangat respek dan hormat kepada Sayyidina Ali, dan kepada amanah beliau orang yang sangat amanah. Maka dengan asbab itulah beliau diberikan gelar Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Yang berikutnya, bahkan diriwayatkan ketika setelah beliau menjadi khalifah, maka dari mulut anak perempuannya, juga dari istri-istri beliau itu, biasanya makan lemak, menpempek itu kira-kira pempek 5.000, 10.000 siko, sekarang pempek 1.000 kira-kira. Jadi aromanya tuh ketika beliau itu yang makan, aromanya tak sedap. Kenapa? Karena yang dimakan adalah adas. Adas mungkin bapak-bapak tahu ya, adas itu yang warna kuning-kuning seperti itu. Yang kalau dimakan tuh aromanya tak sedap. Itu kita tuh bulgur lah kira-kira. Raja, anaknya, permaisuri, kemudian pangeran-pangeran itu yang dimakan beras bulgur kira-kira. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah ini
Masya Allah, betapa keadilan dan amanah beliau menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, An Malik bin Dinarin, dari Sayyidina Malik bin Dinar. Beliau menceritakan lamma wuliya Umar bin Abdul Aziz qalat ri'a'u syai fi ru'usil jibal man hadzal khalifatu salih alladhi qama 'alan nasi. Diceritakan oleh Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah, beliau bercerita ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, berkatalah para gembala-gembala domba yang ada di Firu'usil Jibal, yang ada di pegunungan-pegunungan. Mereka bertanya, siapa khalifah yang soleh ini yang menjadi pemimpin sekarang ini? Ini apa kaitannya? Para penggembala ada di gunung-gunung jauh di Madinah nanya, yang jadi khalifah ini siapa sekarang? Khalifah ini mesti orang soleh, yang memimpinnya mesti orang soleh. Ketika itu faqila lahum wa ma ilmukum bidzalika, ketika ditanya, kok kamu tahu yang jadi khalifah itu orang baik, orang soleh? Apa kata mereka? Innahu idza qama khalifatun salihun kafatidh dhi'abu wal usdu an sya'ina. Mereka bilang, bertanya orang-orang penggembala ini mesti orang soleh. Loh, ketika ditanya, kau ini khalifah atau tidak, dari mana? Mereka menjawab, sesungguhnya ketika yang jadi khalifah orang yang soleh, maka seperti yang terjadi sekarang. Az-zi'ab wal usdu, singa maupun serigala itu tak mau lagi menerkam hewan-hewan ternak kami. Jadi barokah karomah pemimpin yang adil, hewan buas itu hilang kepuasannya. Yang biasanya nerkam satu singo sehari atau dalam jarak 5-10 hari satu domba hilang, satu domba hilang. Tapi berkah apa? Berkah khalifah yang soleh, maka serigala-serigala maupun singa itu enggan menerkam hewan ternak kami. Nah, ini berkah pemimpin yang soleh. Masya Allah. Jadi kalau ada di sini ada harimau hilang keganasannya, berarti itu ada khalifah atau pemimpin yang soleh. Tapi kira-kira menteri mau dilepas di Palembang nih, kira-kira rekam tak? Habis manusia. Ikhwan. Kemudian selanjutnya, fi waqti khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pada masa khilafah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ra'a ba'duhum adh-dhi'ba ya'kulu ma'al ghanami. Pada masa khilafah atau kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sebagian orang menceritakan dan melihat bahwasanya serigala itu makan bersama domba, bersama kambing. Fata'ajjama min dzalika wa sa'alahum an dzalika faqalu lahu idza salaha ar-ra'su falaysa 'alal jasadi ba'sun. Maka ketika dilihat, kok serigala yang biasa makan domba kok makan bersama domba. Lah kemudian ketika ditanya, loh kok bisa seperti itu? Maka apa jawab para gembala tersebut? Idza salahar ra'su falaysa 'alal jasadi ba'sun. Kalau kepalanya sudah bagus, badannya tak akan jadi masalah. Maka seperti ini kira-kira, kalau kepala iwaknya dari pucuk lah busuk, ya badannya busuk. Tapi kalau kepalanya masih bagus, maka dipastikan badannya akan ikut bagus. Khalifahnya saleh, maka ke bawahnya akan terarah. Termasuk bahkan hewan-hewan yang buas sekalipun itu bisa tunduk, bisa menjadi berteman dengan hewan yang biasa dia tangkap. Ini karomahnya apa? Karomahnya khalifah atau pemimpin yang adil. Hakadha ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bitaqwallah. Mari kita ambil ibrah daripada ini, bahwa
jikalau menjadi khalifah akan muncul karamah yang luar biasa, maka ketahuilah bahwa kita semua adalah khalifah. Khalifah di rumah kita, mungkin khalifah di tempat pekerjaan kita, dan yang paling minimal kita adalah khalifah bagi seluruh anggota jasad kita. Mata kita, telinga kita, hati kita, jari jemari kita, badan kita, itu adalah rakyat kita, dan kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah diperbuat oleh rakyatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi khalifah, menjadi ra'i, menjadi khalifah yang baik, yang amanah, yang adil, yang kelak ketika di akhirat maka kita diberikan kemaafan, ketika diadili diberikan kemaafan, ketika diberikan catatan dari sebelah depan atau sebelah kanan. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bi taqwallah. Mari kita tutup dengan doa akhir khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.